Akhirnya bertemu lagi di Orkestra edisi mahasiswa baru versus mahasiswa lama bareng sama aku Sinta. Jadi kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama 2 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung aja kita kenalan ya. Yang pertama tuh ada Yasmin. Halo semuanya, kenalin nama aku Yasmin Khairatul Aziza, biasa dipanggil Yasmin. Aku dari Prodi Sosiologi Angkatan 2022. Oke, selanjutnya ada Babita. Halo semuanya, perkenalkan aku Eriska Nada Sabita, biasa dipanggil Bita. Aku dari AN Angkatan 2019. Salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Nah, jadi gimana nih kabarnya Mbak sama Yasmin sekarang? Alhamdulillah baik. Baik Kak, alhamdulillah. Oke, udah agak hektik ya karena mau UAS ya. Iya. Betul nggak Iya, sih? pusing Udah mulai sekali. belum UASnya? Iya kebetulan cuma satu, jadi ya Oh iya benar, mahasiswa lama ya, mahasiswa lama. Wah, enak banget Mbak. Gimana kalau mahasiswa barunya gimana nih? Tugas UASnya apakah sudah Iya, membombardir? Membludak. Baik. Oke. Ya, siapa suruh ya masuk UNS ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya-nanya nih seputar apa ya? Seputar apa aja deh nih versusan mahasiswa baru sama mahasiswa lama. Jadi gimana sih perasaannya setelah tahu kalau lulus di UNS nih? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Boleh Mbak Mbak Dita, Dita, boleh Yasmin. boleh. Oke. Kalau dari sisi aku ya, ketika aku tahu waktu aku lolos di UNS nih, aku keterima, seneng sih jujur. Senang. Karena Oke. waktu itu aku sempat gak keterima beberapa kali di universitas lain dan aku akhirnya masuk di UNS pun jalur mandiri gitu. Jadi walaupun sebenarnya bukan tujuan utama aku kesini, cuman aku tetap kayak, oh kayak gini rasanya keterima Di kuliah UNS. gitu, keterima di UNS gitu. Dan bangga sih awalnya, sampai sekarang ya kembali ke masing-masing deh, tahu sendiri. Oke, gitu jalur mandiri ya Mbaknya. Gimana kalau Yasmin? Sama sih kayak Mbak Bita. UNS itu tadinya bukan tujuan utama aku, dan aku pun keterima karena jalur mandiri, dan udah gagal berkali-kali, terus sampai akhirnya dapat kata selamat. Itu bahagia Senang banget. banget. Iya, bahagia banget ya pasti ya. Jadi gini rasanya kayak teman-teman yang lain diterima gitu. Tapi sebenarnya emang milih UNS nggak sih ini? Atau dari hati UNS atau emang nggak keterima di sekolah lain aja gitu? Sekolah maksudnya aku universitas. Oke, kalau aku sih sebenarnya waktu itu sempat ikut yang ujian tulis yang D3. Oke. Nah, tapi nggak keterima juga ya, mungkin belum takdirnya ke sana. Terus aku masih coba ke universitas-universitas lain di Semarang, di Jogja, di Bandung, cuman ada yang sempat keterima tapi aku pikir-pikir kok teknik gitu kan. Gitu. Kayaknya aku ke UNS aja deh yang sama-sama keterimanya gitu. Kalau aku pribadi, UNS itu tuh kayak pilihan terakhir sih Kak. Tadinya bener-bener ambis di yang di Jogja gitu kan. Terus gitu. udah gitu gagal, terus ambil mandiri di universitas lain. Akhirnya malah keterima di UNS, dan UNS juga top 10 ya. Itu bener-bener kayak excited banget gitu, kok bisa dapet top 10 gitu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, udah keterima nih di FISIP UNS tentunya. Terus sekarang tuh fokusnya tuh kuliah atau organisasi atau bahkan keduanya gitu, fokus dua-duanya. Kuliah atau organisasi? Kalau aku pribadi, kalau aku kan memang dari dulu suka organisasi ya Kak. Oke. Dan apa ya, mungkin 50-50. Karena kalau aku udah memutuskan untuk nyemplung di organisasi, otomatis aku harus bertanggung jawab juga sama organisasi aku. Dan untuk kuliahku itu memang hal yang wajib, jadi 50-50 dua-duanya. 50-50. Gimana kalau Mbak Bita gimana? Kalau dari aku sebenarnya hampir sama juga kayak Yasmin gitu. Aku 50-50 juga. Karena Yasmin juga udah ngomong ketika kita udah mutusin buat join organisasi, kayak kita harus sepenuhnya gitu, nggak bisa bedain, oh aku masih ada urusan kuliah, aku nggak bisa ikutan organisasi ini. Atau sebaliknya, aku sibuk di organisasi, terus kuliahku keteteran, enggak gitu. Dan karena aku udah mahasiswa semester 7 juga ya, aku bisa deskripsiin, aku bisa golongin kalau aku ini bisa balance di keduanya gitu. Karena selama ini aku berorganisasi pun
nggak cuma 1-2 dan nggak ada yang ketinggalan. Pun sama di kuliah pun aku nggak ketinggalan, mau itu masalah nilai ataupun sekarang aku skripsian juga nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi ya balance sih antar keduanya. Keren bisa di backup semua ya. Oke. Terus sekarang nih kalau misalnya kuliah itu masih sibuk mikirin outfit nggak, kayak harus matching nih sepatu sama baju atau apanya gitu, gimana? Aku sih karena aku matkulnya juga cuma tinggal 1 Oh, iya? dan kebetulan online gitu. Online. Jadi aku sebenarnya udah nggak mikirin outfit lagi, bangun tidur pakai jilbab on kamera udah. Oke. Cuman kalau bimbingan ya aku yang penting sopan aja, bersepatu. Kalau dulu kan mungkin masih yang pakai apa ya hari ini, pakai Iya, apa ya hari ini masih... gitu. Kok tasnya yang ini nggak cocok ya sama baju aku. Tapi kalau sekarang yang udah ya udah yang penting berkas ke bawah, laptop ke bawah, pakai baju sopan, bersepatu, berangkat gitu. Iya, berarti udah nggak peduli lagi ya. Berarti udah kayak nggak ya peduli udah lagi. deh gitu, yang penting urusannya kelar gitu. Kalau Yasmin gimana, masih Beda maba banget nih? ya. Pasti harus on point kan harus outfitnya. on point. Dan kadang pagi-pagi tuh udah bangun tuh yang dipikirin, wah ini outfitnya apa, iya, nanti mau masih pakai baju gosong gitu terus Iya. yaudahlah apa yang tumpukan atas aja buru-buru gitu sih Kak. Ya Buru-buru, tetap Harus on point iya, gitu, on masih point. mikirin outfitnya. Iya. Mahasiswa baru ya, masih Mahasiswa baru. oke, it's okay. Masih bisa kesempatan cari gitu biar dapet ya, nanti abis kuliah bisa langsung go. Aduh. Ya, go itu ya. Gak apa ini. Amin. Nah, kalau misalnya masalah absen gitu, masih mau tipsen atau enggak? Oke, Yasmin dulu Oke. boleh. Kalau tipsnya mungkin kalau bener-bener kayak abis pulang kampung. Oh, Abis pulang kampung kan biasanya hari Minggu gitu mepet-mepet, kalau nggak hari Seninnya. Kan kalau aku matkulnya memang jam 10 ya Kak. iya. Mungkin kalau bener-bener capek pulang kampung itu hari Seninnya mungkin tipsen. Tapi kalau lagi bener-bener kayak cuma sakit doang gitu, ya udah izin sakit langsung ke dosennya. Tapi ya pernah tipsen Aku pernah tipsen. Berarti walaupun maba udah berani ya buat tipsen ya. Oke. sekali 2 kali. Kalau Mbak Bita gimana? Kalau aku waktu maba dulu, fun fact-nya kelas aku tuh kuliahnya seminggu cuma 3 hari. Oh. Senin, Selasa, Rabu. Sisanya aku Banget, pulang. Mbak. Iya enak banget dulu pokoknya. Jadi Senin, Selasa sampai sore, terus Rabu cuma setengah hari sampai jam 12. Udah sisanya nggak ngapa-ngapain, nganggur. Jadi kesempatan buat kayak main, kumpul, organisasi tuh lebih banyak. Cuman kalau masalah tipsan sih ya alhamdulillah banyak banget ya. Sering nih pasti nih. Sering banget gitu, kayak mau berangkat terus tiba-tiba ada aja kendalanya, tiba-tiba Gojeknya nggak ada yang nge-pick up, Astaga, iya. terus tiba-tiba bangun-bangun udah mau mepet-mepet, terus tiba-tiba lagi makan di kantin males kelas gitu, kayak oh ya udah di kantin aja deh makan. Iya. Terus Ntar akhirnya tipsen. Tapi tergantung dosennya juga Kak. Kan kalau aku hari Senin dosennya memang kebetulan enak. Iya. Dan kayak ya udah santai aja. Jadi kesempatan buat tipsen itu tuh ada. Tinggi ya. Iya, tinggi langsung. tinggi banget. Tipsennya Tipsen tinggi aja deh. ya. Oke, tipsen aja deh. Iya. Oke, baik. Oke, kalau misalnya ngerjain tugas tuh gimana? Kan biasanya ada tim deadlineer gitu kan. Ada yang gercep buru-buru baru dikasih nih, langsung dikerjain pulangnya, kayak zaman-zaman SD gitu kan, pulang sekolah tuh ngerjain PR. Sekarang gimana? Apakah tim deadlineer? Ya siapa aja boleh. Kalau Yasmin dulu. aku pribadi tergantung mood. Tergantung mood. Tergantung mood. Kalau emang moodnya lagi baik, lagi bagus dan lagi bersemangat gitu, ya udah ngerjain gitu. Tapi kalau moodnya lagi nggak baik, terus malesnya lebih dominan, ya udah nanti aja deh gitu sampai itu deadlineer. Iya, berarti lebih sering di deadline. Oke, deadlineer timnya. Oke. Aku juga hampir sama Yasmin sebenarnya. Karena mood itu Berpengaruh. Iya, berpengaruh banget gitu. Cuman kalau aku lebih ke dilihat dulu sih tugasnya gitu, kayak kalau aku ngeliat gampang nih ntar deh gitu. Ntar deh gitu. Tapi kalau aku pas ngeliat kok susah gitu, apa aku harus nyari
materi aku harus nyicil dulu gitu. Cuman kalau masalah ngerjainnya ya aku lebih tergantung aku ngantuk atau enggak gitu. Itu paling bener kayak misalkan aku deadline jam 12 malam nih, terus jam 6 sore, jam 7 sore aku ngantuk banget pulang kuliah, terus kayak apapun yang terjadi aku harus tidur. Akhirnya tugasnya tidak dikerjakan Dikerjakan gitu nanti ya. jam 9 malam, jam 10 malam, terus akhirnya udah submit gitu. Tapi untungnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan ngumpulin tugas selama 2 semester. Alhamdulillah ya. Kalau Yasmin pernah nggak ketinggalan ngumpulin? Alhamdulillah nggak pernah sih. Kadang suka dikasih deadline seminggu gitu. Nanti kita ngerjain Hamin satu. Kadang hari hanya Mbak, tergantung dari matkulnya tuh jam berapa. Walah gitu. Pasti teman-teman juga yang lain tuh pasti sering gitu ya. Banyak. Kadang juga pengaruh teman itu sangat berpengaruh. Yang jelas deadline boleh, tapi kalau sampai ngumpulinnya telat jangan. Oke. Bisa manage waktu aja. Nah, sekarang tuh punya goals nggak sih? Goalsnya sekarang apa? Ini masih maba, goalsnya apa buat kedepannya? Dan Babita udah semester 7 nih, dikit lagi ya, udah di penghujung dunia. Apa nih goalsnya? Semester 7 berarti 3,5 tahun ya, Mbak? Iya, ini ketiga setengah, berarti mau masuk semester 8 ya. Iya. Kalau aku sih goalsnya udah jelas ya, berarti lulus gitu dari lulus. sini. Cukup gitu aja ya, Mbak. Cukup, pokoknya lulus, memuaskan. Dan yang paling jelas skripsiku lancar sih, goalsnya aku selesai skripsi. Pengen kumlot nggak sih, Mbak? Pengen banget. Itu impian kan? Itu impian banget. Semangat ya, soalnya. Mbak. Pejuang skripsi. Iya, siapapun teman-teman doakan aku ya. Amin ya, amin. Kalau aku goalsnya pengen lulus 3,5 tahun. Wow. Dan kemudian Itu rada pressure ya. tapi namanya impian ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Berarti harus di apa Kejar, ya? Iya, harus dikejar ya. dikejar. Ini harus dikejar banget berarti. Nah, kita udah bahas tentang kehidupan pribadi nih. Kita ayo ke dunia politik dikit nih, karena kita anak politik kan. Nah, sebenarnya Mbak sama Yasmin ini tertarik nggak sih sama isu-isu politik gitu? Kayak yang ada di sekitar dulu deh gitu lah. Tertarik nggak? Aku tertarik, kalau bilang tertarik banget mungkin gak setertarik itu, cuman aku cukup tertarik sama isu-isu sosial politik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di luaran sana gitu. Mungkin awalnya karena aku juga masuk ke AN ya, yang emang ranahnya politik banget gitu, kayak yang mau gak mau harus mau, karena mau kuliah, mau UAS ataupun ada tugas, itu tuh pasti nyangkutnya ke hal-hal politik gitu, ke birokrasi yang ada lah, atau apapun itu yang menyangkut soal sosial dan politik gitu. Ya menarik sih sebenarnya. Setelah aku 3,5 tahun ini, sebenarnya bisa dibilang kadang membosankan ya sosial politik, isu-isu ini, tapi menarik kalau kita kayak ternyata ini tuh kayak gini ya gitu, atau ternyata birokrasi yang benar tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi kayak lebih menyentil hati aja gitu, kayak ternyata nggak sia-sia ya masuk ke jurusan ini, terus memahami isu-isu sekitar gitu. Menarik juga sih gitu. Tuh berarti mendalami juga karena ada di sesuai dengan jurusannya gitu. Gimana kalau Yasmin? Kalau aku pribadi ya tertarik. Karena dari kecil pun udah didoktrin sama bapak tentang politik. Oh, berarti ini apa calon-calon ya? Tertarik, tapi kalau semisal pembahasannya berat ya kadang aduh gitu. Kayak gak mau menelisik lebih dalam gitu loh, Kak. Ya tertarik untuk berkonspirasinya, tapi nggak tertarik untuk sampai lebih dalam. Iya, lebih dalam karena waduh otak aku nggak mau nyelam ya, maunya di atas aja, di permukaan aja, ya meraba-raba aja. Oke, kalau misalnya isu politik yang lagi diikutin sekarang apa tuh? Ada nggak? Aku Yasmin dulu boleh. Aku ada isu politik. Kalau isu politik mungkin
ini ya Kak, yang lagi dibahas banget itu tuh tentang pemilihan presiden itu. Iya banget. Oke. Iya banget sih 2024 kan. Iya, itu 2024 kok kayak dikit ada lagi ya. gonjang-ganjing sekali ya. Mungkin itu. Terus ya sejauh ini baru itu sih Kak. Punya pilihan sendiri nggak nih terkait presidennya? Kan karena kandidatnya juga belum resmi, jadi Iya. masih bingung, Iya, mengambang-ambang. nggak tahu ya, abu-abu. Abu-abu. Oke, kalau Mbak Bita gimana? Sama sih, karena yang paling rame sekarang mau di tongkrongan manapun gitu, mau di kalangan kita-kita, di kalangan bapak-bapak ataupun di rumah bahasnya 2024 lagi, siapa lagi yang nyalon, siapa lagi yang dukung gitu kan. Kayak ya dikit-dikit sebenarnya kayak denger nih dari sana kayak gini, denger dari situ kayak gitu. Apalagi padahal ini masih 2022 ya, Iya, cuman masih 2 tahun udah lagi. mulai panas banget di atas sana, bahkan di bawah-bawah sini, di angkringan ataupun di mana kalau lagi beli makan, ambil makan, bapak-bapak pada bahasnya 2024 pemilihan Iya. presiden gitu kayak. Presiden siapa? Padahal masih Jauh-jauh. 2 tahun lagi kayak Iya. masih lama, cuman udah panas Iya, banget udah gitu isunya berambisi kayak. untuk memilih gitu ya, kayak Gitu. tim siapa, tim ini gitu. Mungkin karena ada satu kandidat yang memang dia banyak kor-kor gitu, jadinya Ini Iya, ya. bisa jadi ya, bisa jadi. iya, jadi apa ya, ini orang-orang jadi ikut-ikutan kayak wah iya nih siapa nih gitu, pada penasaran dan Iya. bakalan siapa yang menang gitu, padahal kan masih Dan jauh bahkan gitu. masyarakat itu sendiri yang membuat kandidat-kandidatnya gitu loh, kayak ini cocok nih, ini cocok nih gitu kan. Oh, iya, Iya. cocok logi. Iya, cocok lagi Cocok gitu logi. ya. Ini nih yang harusnya maju Iya, kayak gitu benar, kan. benar. Tapi nggak apa-apa sih, karena emang presiden itu kan dipilihnya dari rakyat. Iya, Iya, rakyat. benar banget. Nah, nih ada yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir itu, menurut Mbak Yasmin lah gitu, Mbak Bita sama Yasmin, perlu nggak sih mahasiswa itu tahu tentang kehidupan politik di Indonesia ini? Perlu. Kalau sebagai mahasiswa aku rasa perlu banget ya kita ngerti politik apapun jurusannya. Kayak yang udah dibilang Yasmin gitu. Tadi Yasmin juga udah bilang nggak harus kita masuk ke dalam politiknya langsung, boleh kita hanya meraba-raba aja, yang penting kita tahu gitu dasar-dasarnya, kita tahu permukaannya kayak gimana. Karena ketika di zaman sekarang, apalagi kita mahasiswa, kan mahasiswa sebagai agen-agen perubahan ataupun kita sering dibilang suara rakyat, Iya, suara benar. masyarakat kayak gitu. Masa kita nggak ngerti sama sekali sih, padahal di kampus kita aja sering banget tuh singgungan soal politik-politik kayak gitu. Nah, pentingnya apa sih buat kita? Kalau aku ngerasa pentingnya buat kita ya karena biar kita ketika lulus ataupun ketika kita masih ada di kampus ini tuh kita bisa bedain gitu. Politik kan gak selalu bersih ya. Iya, benar. Nah, kita bisa bedain, kita bisa milih jalan. Aku mau ikut politik yang bersih atau politik yang ada main-mainnya Iya, gitu. main-mainnya. Dan politik sendiri sebenarnya nggak sekotor itu. Iya. Karena nggak semua politik kotor, tapi semua politik ada pemerannya gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar milih sih. Jadi kita punya pengetahuan sendiri, sehingga kita punya ideologi juga lah. Kita bisa punya pendirian. Oh, kalau aku diajak yang ini, aku tahu nih, ini nggak baik. Aku nggak bakalan ikutan gitu. Apalagi pentingnya buat kita ketika kita udah mulai ngelihat politik-politik di Indonesia tentang mungkin kebijakan birokrasi ataupun penurunan aturan-aturan yang emang dari atas. Kita harus bisa tahu, oh aturan ini tuh kedepannya dampaknya buat kita apa, dampaknya buat masyarakat apa. Jadi kita bisa kayak, oh ini nggak bener nih, ini harus dikaji ulang. Iya. Terus dan nggak boleh berhenti di kita gitu. Keresahan politik kita tuh kalau bisa ya disebarkan ke orang lain, kayak masa ini kebijakannya kayak gini sih, emang ini nggak bakalan ngerugiin kita ya, kita ini yuk ngajuin mungkin nuntut ini yuk, ataupun kita buat eskalasi aja yuk demo. Iya. Atau kita coba deh bikin kajian dulu, bener nggak sih ini efeknya apa ke belakangnya gitu. Jadi penting banget, apalagi ketika kita udah lulus ya dari sini, apalagi buat aku, buat Cinta, buat Yasmin juga,
yang besok waktu lulus berarti kita waktu masih panas-panasnya Indonesia banget tuh. Iya, Waktu 2023, 2024, 2025 kan. Kayak ya kita pasti kalau kerja juga ada sentilan-sentilan politiknya. Semoga kita bisa terhindar lah dari hal-hal yang emang mau menjerumuskan kita gitu, ketika kita udah punya dasar-dasar politik kita sendiri gitu. Sangat jelas penjelasannya Mbak Bita ya. Iya. Oke. Kalau menurut Yasmin gimana nih? Ya aku 11-12 sama Mbak Bita. 11-12 ini. Karena kalau mahasiswa tanpa politik itu tuh kayak gimana ya, kurang mantep gitu loh. Karena Ya. mahasiswa memang sebagai agent of change, Ya. dan kita sebagai apa ya, penyuara dari rakyat gitu, maksudnya yang apa ya, bisa membela rakyat kan, karena kita juga dapat pendidikan yang tinggi, dan kita benar. juga apa ya, harus bisa membela rakyat. Dan kita juga memang apalagi mahasiswa sospol ya Mbak ya, itu kan dapat pelajaran politik. Kita yang tahu tentang gimana politik, gimana dalam-dalamnya politik, dan kita juga yang harus itu apa, menyuarakan. Jadi kalau misal ada keresahan dalam masyarakat, kita sebagai mahasiswa itu tuh harus bisa membela masyarakat, karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi gitu. Itu sih bener 11-12 sama Mbak Bita. Oke, berarti emang sangat-sangat perlu ya, sangat Iya, penting kalau mahasiswa itu tahu tentang kehidupan banget, dan semoga kita bisa bertemu ya di lain hari. Amin. Dan Terima semoga kasih juga buat Mbak Sinta Oke, dan Mbak sama-sama. Bita. Terima Semangat kasih juga, skripsinya. Skripsi semoga lulusnya lancar, lulusnya Amin. nanti Iya, skripsinya amin, lancar. amin. Kumlot ya Mbak. Kumlot, Amin, iya. amin. Dan buat Yasmin semoga kuliahnya lancar dan sanggup sampai akhir gitu. Nah, 3,5 tahun ya katanya ya goalsnya. Oke, segitu dulu ya orkestra bareng Sinta. Semoga kita bisa bertemu di orkestra-orkestra selanjutnya. See you.